Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat hari jadian, selamat ada sedang jomblo, dan selamat lain yang buat anda selamat. Hari ini kita akan ngebahas tentang series Teluh Darah episode ke-8. So, tanpa basa-basi lagi, this is video. Cerita ini diawali dari Wisnu yang sedang terserang oleh Harun. Lalu sementara itu tiba-tiba saja datang beberapa warga untuk menolong Wisnu. Dan setelah kejadian itu, Wisnu yang terluka dibawa oleh Esa dan Wulan menggunakan sebuah mobil ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan series Teluh Darah episode ke-8 pun dimulai. Diceritakan di rumah sakit, Wisnu mengalami pingsan selama beberapa jam. Dan setelah sadar, dia pun kembali menyebut-nyebut nama Harun dan ingin mencarinya. Namun, Wulan meminta Wisnu untuk tenang dan beristirahat. Biarkanlah ini menjadi urusan dirinya kini. Dan di sini juga Wulan meminta maaf kepada Wisnu, adiknya, karena selama ini Wulan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Wisnu tentang Harun. Dan di sini juga akhirnya Wulan meminta Wisnu untuk beristirahat dan biarkanlah dia bersama Esa untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dan di sisi yang lain, Harun sedang mencari sebuah warung untuk membeli sebuah minuman keras yang bermerek Manson. Harun yang layaknya bertransaksi narkoba dengan si pemilik warung itu, akhirnya dia pun mendapatkan minuman tersebut. Kemudian Harun pun pergi meninggalkan warung itu sambil menyolong sebuah baju yang tertinggal di atas motor milik salah satu pelanggan warung tersebut. Kita kembali ke Wulan dan Esa, di mana mereka berdua sedang menuju ke kontrakannya Harun. Di sana, Harun dan Esa pun masuk secara diam-diam ke kontrakan milik Harun. Saat Esa masuk, Esa pun menemukan bercak darah akibat perkelahian Harun dan juga Wisnu. Wulan dan Esa pun melanjutkan penggeledahannya di rumah Harun dan akhirnya mereka pun menemukan sesuatu. Di tempat ritualnya Harun, Wulan menemukan foto keluarga mereka. Dan sementara itu, Esa menemukan foto Parido yang dililit oleh sebuah kalung milik Parido yang tertempel pada sebuah boneka. Dengan penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Wisnu dan juga Wulan, akhirnya Esa dan Wulan pun memutuskan untuk mencari Harun. Lalu Sin pun kembali ke masa lalu di kota Banjuwangi tahun 1998. Pada sore itu, Parido yang baru saja datang ke sebuah persawahan, dia pun menghampiri sebuah kerumunan di mana di sana para warga sedang melihat beberapa korban pembunuhan akibat fitnah dukun santet. Lalu Sin pun kembali ke masa kini. Di rumah sakit, Parido sedang menunggui anaknya yaitu Atik, dan di saat yang bersamaan datanglah Wulan dan juga Esa yang berniat menanyakan sesuatu kepada Parido. Namun Parido tidak ingin bertemu dengan Wulan dan juga Esa karena alasan anaknya baru saja mengalami sebuah kecelakaan. Dan Parido pun meminta untuk tidak diganggu dulu untuk saat ini. Namun di sisi yang lain, Wulan tetap memaksa karena ini menyangkut Harun, tetangganya Parido. Dan di saat yang bersamaan juga, Esa pun langsung memperlihatkan sebuah kalung yang ia dapatkan di kontrakannya Harun kepada Parido dan mengatakan jika kalung ini milik Parido bukan? Parido yang melihat kalungnya telah kembali, dan setelah itu Esa dan Wulan pun memperlihatkan sebuah video kepada Parido yang dikirimkan Wisnu tempo hari. Dan di sini Rido pun tahu jika nama tetangganya itu bukanlah Manto tetapi Harun, karena Wulan mengatakan jika di rumah mereka memanggil Manto itu adalah Harun. Akhirnya dia pun memberikan handphonenya kembali kepada Wulan. Lalu dia pun menceritakan bahwa iya memang benar jika ini adalah kalung miliknya yang selama ini dia cari-cari, yang taunya dicolong oleh Harun untuk menyantet dirinya. Lalu pada momen inilah Wulan bertanya kepada Rido, kenapa Harun bisa melakukan semua ini kepada keluarga dirinya dan ada apa tentang masa lalu keluarga mereka. Namun Parido tidak berucap apa-apa karena di sisi yang lain Atik sudah sadar dan memanggil-manggil dirinya. Melihat hal ini membuat Esa dan Wulan pun mencoba untuk menemui Rido dan juga Atik. Namun pada saat itu Rido meminta Esa dan juga Wulan untuk segera pulang.
Sedangkan di tempat yang lain, Harun yang sedang standby sambil meneguk minuman keras dan melumurkan minuman itu ke bagian lukanya. Lalu sementara itu Wisnu kembali ke rumahnya dengan dibopong oleh Pak Asep dan juga ada Wulan serta Esa. Pak Asep pun bertanya, "Ya ampun Den, kenapa kejadian sampai begini?" Wisnu pun mengatakan jika dia baru saja menghajar si bangsat Harun. Mendengar kata-kata itu membuat Pak Asep langsung tiba-tiba syok dan dia pun meminta resign dari pekerjaannya menjadi supir di rumahnya Wulan. Dengan alasan gara-gara Pak Asep membawa Harun ke rumah ini maka semuanya menjadi berantakan. Namun permintaan resign itu ditolak oleh Wulan dengan alasan Pak Asep kini satu-satunya keluarga yang mereka miliki dan sampai saat ini Wulan pun masih percaya kepada Pak Asep. Lalu kita pun dibawa lagi ke masa lalu. Pada saat itu terlihat Pak Bondan bersama Rido dan juga beberapa temannya. Di sini Pak Bondan sedang membriefing mereka bertiga di mana mereka harus meniru gaya-gaya ninja itu dengan melakukan aksi memakai topeng dan datang menggunakan mobil bak. Jadi kalau orang-orang melihatnya kalian bakal dikira ninja beneran. Itu yang dikatakan oleh Bondan kepada teman-temannya Rido sambil memperlihatkan sebuah foto yang diduga itu adalah Hasan. Bondan pun meminta jika korbannya jangan sampai mati, cukup mereka merasa kapok saja. Dan Gatot pun mengatakan jika dirinya, Dulmatin dan juga Rido akan melaksanakan tugasnya itu. Dan Bondan pun langsung memberikan DP bayaran kepada mereka. Bondan pun mengatakan sisanya akan dibayarkan jika pekerjaannya semuanya sudah selesai. Dan terlebih jika pekerjaan mereka rapih dan juga bagus, maka bos Pak Bondan atau Pak Ahmad akan memberikan bonus lebih kepada mereka. Gatot dan Dulmatin pun sangat senang mendengarnya, terkecuali Rido yang sedang duduk sendirian di pojokan sambil menonton TV. Dan Pak Bondan pun pergi meninggalkan Dulmatin dan juga Gatot dengan alasan pekerjaan di kantor sangatlah banyak. Dulmatin pun mengantarkan Pak Bondan dan sementara itu Gatot menghampiri Rido yang tampak tidak senang dengan pekerjaan itu. Rido pun mengatakan kepada temannya jika dia sebelum kesini dia menemukan mayat-mayat korban ninja. Dan parahnya lagi ada salah satu mayat dari mereka yang matanya memelototin Rido. Dia bercerita itu kepada Dulmatin sambil ketakutan. Namun respon Dulmatin justru menertawakan Rido. "Preman kok takut?" Itu yang dikatakan Dulmatin kepada Rido. Lalu scene pun kembali ke masa kini di mana pada saat itu Rido baru saja mengantarkan Atik ke rumahnya dan di sana Rido pun menyiapkan makanan untuk anaknya tersebut. Di sela-sela ayahnya sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba Atik menanyakan sesuatu kepada ayahnya. Atik pun mengatakan jika yang tadi datang itu adalah Esa dan juga temannya. Atik pun menanyakan jika ada urusan apa bapaknya itu dengan orang tua mereka. Namun Rido mengatakan jika anaknya itu tidak perlu tahu urusan masa lalu ayahnya, dengan alasan apa yang dilakukan Rido selama ini adalah semata-mata untuk melindungi Atik, anaknya. Atik yang tidak merasa puas dengan jawabannya itu dia pun memaksa untuk bertanya kembali dan membuat Rido ayahnya sedikit marah. Rido pun mengingatkan kembali kepada Atik jika dirinya jangan pernah sekali-kali bertanya lagi soal masa lalu ayahnya. Sambil menawarkan makan malam kepada Atik, Rido pun pergi menuju kontrakannya Harun. Selepas Rido pergi, Atik pun berusaha mencari tahu tentang apa yang ditanyakannya. Tiba-tiba dia menemukan sebuah koper yang ada di bawah kasur. Atik yang mencoba membuka koper itu dan dia pun menemukan banyak sekali dokumen milik ayahnya, termasuk kartu keluarga dan juga sebuah buku catatan nomor telepon yang dimana di sana tertera nama Gatot, temannya Rido. Atik pun langsung mencoba untuk menghubungi teman ayahnya itu dan menanyakan kepada Gatot apakah Gatot mengetahui kisah ayahnya dengan Pak Bondan. Namun Gatot mengatakan jika namun di sini Gatot mengatakan kepada Atik bahwa bersyukurlah ayahnya masih hidup. Atik pun disarankan untuk baik-baik kepada ayahnya selagi masih ada waktu. Atik yang keheranan dengan jawaban Gatot itu, dia pun mencoba bertanya apa maksudnya, tapi sayang teleponnya ditutup secara sepihak oleh Gatot. Dan sementara itu yang terjadi pada Rido pun masuk ke kontrakannya Harun. Dan di sana Rido menemukan beberapa foto Pak Ahmad dan juga Astuti serta keluarganya. Dan alangkah mengejutkannya lagi,
Rido pun menemukan foto dirinya bersama Atik. Emosi Rido pun semakin memuncak ketika dia melihat foto dirinya tertempel pada sebuah boneka, di mana di sini Rido yakin jika Harun telah menyantet dirinya. Dan Harun pun sementara itu dia kembali lagi ke kontrakannya untuk mengambil sesuatu yang tertinggal, yaitu uang milik Harun yang ia simpan di kasurnya. Namun saat dia memeriksa, uang itu sudah tidak ada karena Rido sudah mengambilnya dan langsung melemparkannya ke muka Harun. Rido yang emosi sambil memperlihatkan barang santet milik Harun, dia pun menonjok-nonjok Harun hingga Harun tak berdaya. Setelah Rido menganiaya Harun, dia pun kembali ke rumahnya berniat untuk mengambil sebuah tali. Namun dia disapa oleh anaknya Atik. Atik yang melihat tangan ayahnya itu berdarah, dia pun bertanya-tanya apa yang terjadi kepada ayahnya itu. Atik yang mengira jika ayahnya itu jatuh dari motor, dia pun membawa ayahnya ke kamarnya berniat untuk diobati. Namun Rido tiba-tiba saja melihat koper miliknya sudah berantakan. Dengan sedikit kecewa dan emosi, Rido pun mengatakan kepada Atik, "Beraninya kamu bongkar-bongkar koper milik Bapak." Atik yang berdalih jika kejadian yang kemarin itu membuat dirinya tidak tenang dan berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada bapaknya itu. Terlebih beberapa hari kemarin bapaknya itu mengalami batuk-batuk yang sangat keras dan keluar sebuah kelabang dari mulutnya. Atik pun mengatakan bahwa dia baru saja menelpon Pak Gatot, temannya ayahnya tersebut. Rido yang sangat kecewa mendengar pengakuan anaknya itu, dia pun berkata bahwa kamu ngapain nelpon-nelpon Gatot, sambil menjedar-jedarkan badan Atik ke lemari yang membuat Atik kesakitan. Sambil menahan rasa sakit, Atik pun mengatakan kepada bapaknya bahwa dirinya bukan seperti bapaknya yang dulu dia kenal. Mendengar perkataan anaknya itu membuat emosi Rido pun menjadi turun. Dia pun menerangkan kepada Atik bahwa dia tidak pernah bekerja kepada Pak Bondan ataupun kepada Pak Ahmad. Rido pun mengatakan jika uang yang dia dapat selama ini adalah dari hasil memalak mereka. Atik yang bertanya kenapa itu bisa terjadi, tapi Rido tidak mengatakan apapun. Justru Rido mengatakan bahwa mereka pantas untuk mendapatkannya. Dan Rido pun kembali mengatakan kepada Atik jika semua yang dilakukannya semata-mata demi keselamatan anaknya, yaitu Atik. Dengan rasa bersedih, Rido pun meninggalkan Atik dan kembali menemui Harun. Lalu yang terjadi pada Esa, Wulan dan juga Wisnu, di sana Esa memperlihatkan video kepada Wisnu. Esa pun memberitahu jika itu yang di video itu namanya Rido. Esa pun mengatakan jika kalung yang dipakai nyantet oleh Harun itu adalah kalung miliknya Rido. Lalu Wulan mengatakan jika selama ini Harun itu tetangganya Pak Rido dan menyamar sebagai nama Manto. Wisnu yang melihat video dari Esa itu, dia pun berkata bahwa orang-orang yang ada di video ini pasti mempunyai hubungan dengan masa lalu ayahnya dan pastinya Harun menyimpan dendam kepada mereka. Esa pun menyimpulkan jika yang masih hidup adalah Rido, tapi Rido tidak mau dimintai keterangan. Namun Wulan menyarankan kepada Esa jika bagaimana mereka satu kali lagi untuk mencoba menghubungi Atik anaknya Rido. Dan di tempat Harun, Rido sedang menginterogasi Harun yang masih saja pingsan. Harun pun tiba-tiba tersadar karena dibanjur oleh Rido. Lalu Rido pun mengatakan siapa yang nyuruh nyantet dirinya. Namun Harun diam 1000 kata dan tidak berkata apa-apa. Dan sementara itu yang terjadi pada Atik, dia menerima telepon dari Esa yang menanyakan kabar dari Pak Rido apakah ada di rumah atau tidak. Atik pun mengatakan jika bapaknya itu baru saja keluar. Dan di sini Esa pun kembali bertanya kepada Atik, apakah Pak Rido pernah bercerita jika dia ada hubungan dengan Pak Bondan atau tidak. Dan di sisi yang lain tetap saja Rido masih mencoba untuk menggali informasi dari Harun tentang siapa yang mengirim santet kepada dirinya. Dan di sini Harun pun berkata satu kata, yaitu hutang. Harun pun meneruskan kata-katanya, yaitu hutang nyawa dibayar nyawa. Harun pun langsung menggigit telinganya Pak Rido sampai putus layaknya Mike Tyson menggigit telinga Evander Holyfield, yang pastinya membuat Pak Rido sangat kesakitan. Dan di sisi yang lain Harun dengan santuinya dia melihat telinga Pak Rido yang sudah putus di lantai. Lalu kita kembali lagi kepada Atik. Atik yang bercerita kepada Esa jika selama ini bapaknya itu memeras Pak Bondan dan juga Pak Ahmad. Namun Atik pun mengatakan jika bapaknya
papanya itu tidak mengatakan alasannya apa. Esa pun memaklumi alasan tersebut dan saat Esa akan mengatakan siapa pelaku santetnya, tiba-tiba saja Harun datang menghampiri Atik dengan penuh rasa kesakitan dan si paling teraniaya. Melihat Harun yang tak berdaya, akhirnya Atik membawa Harun ke rumahnya. Atik yang pada saat itu melepaskan tali yang ada pada Harun. Harun pun bercerita kepada Atik jika Rido telah menganiaya dirinya sampai babak belur dengan alasan jika Rido itu butuh uang cepat, dan Rido pun tahu jika Harun baru saja menerima uang ganti rugi kecelakaan. Itu yang diceritakan kepada Atik oleh Harun. Atik pun bertanya untuk kepentingan apa, dan di sini Harun pun berkata, ya mungkin untuk kepentingan dirimu, Tik. Dan tiba-tiba saja Rido kembali datang ke rumahnya dan langsung menojok Harun. Pada saat itu Rido yang emosi karena digigit kupingnya sampai putus, dia pun mencekik Harun sampai Harun tak berdaya. Tapi sayang dia dipisahkan oleh Atik. Harun yang akan mencoba kabur dari rumahnya Rido, tiba-tiba saja Rido mengambil sebuah pisau dan menusukkannya kepada Harun. Atik pun sangat syok melihat kejadian itu, tapi Pak Rido mengatakan jika dia tidak mati, kita yang mati. Harun yang dalam sekaratnya dia mencoba untuk mengambil kuping miliknya Rido sambil membisikkan mantra-mantra kepada Rido. Harun pun langsung mencelupkan telinga milik Rido itu ke dalam akuarium, yang membuat pada saat itu Rido langsung merasakan kesakitan yang begitu mendalam karena keluar air yang banyak dari mulutnya, dan pada akhirnya Rido dan juga Harun meninggal pada waktu yang bersamaan. Lalu di esok harinya Esa dan Wulan pun datang ke rumahnya Atik, yang pada pagi hari itu Pak Polisi sudah datang ke rumahnya Atik, dan Atik sendiri hanya bisa terdiam merenungi kepergian ayahnya itu. Esa yang berencana untuk menemui Atik tapi tidak bisa karena rumah Atik sudah dihalangi oleh garis polisi, dan Atik pun hanya melihat Esa dan Wulan di dalam rumahnya dengan penuh kesedihan. Dan di tempat yang lain tiba-tiba saja Pak Arna tersadar dari komanya. Pak Arna pun mengatakan kepada suster bahwa dia harus segera pergi karena ada nyawa yang harus diselamatkan. Namun suster mengatakan jika Pak Arna harus segera beristirahat dan menunggu keputusan dari dokter. Lalu di tempatnya Wulan, Wisnu dan Wulan sedang berduaan bersama di kamarnya Wisnu. Wisnu pun memberikan stok obat terakhirnya kepada Wulan dan menginginkan Wulan untuk membuangnya. Lalu Esa di rumahnya Wulan terlihat dia akan pergi untuk kembali ke rumahnya. Namun saat Esa akan pergi tiba-tiba dilarang oleh Wulan. Dan Wulan pun mengucapkan terima kasih kepada Esa atas semua pertolongannya selama ini. Dan di sana pun Esa saling menatap dengan Wulan. Lalu terjadilah yang disambungkan kepada adegan permantapan antara Wulan dan juga Esa di atas ranjang. Wow. Dan setelah adegan itu tiba-tiba Wulan pun tersadar dan melihat Esa sudah tidak ada di sampingnya. Justru Wulan di sini melihat Esa sedang berdiri tepat di depannya. Wulan pada saat itu mencoba untuk memanggil Esa, tapi Esa hanya diam saja, yang mengakibatkan Wulan mengikuti Esa kemana Esa pergi. Dan tiba-tiba saja ada tangan yang menghadang kepalanya Wulan, dan Wulan pun tersadar dan dia langsung ada di rumahnya Hasan, tepatnya pada tahun 1958. Wulan dengan penuh rasa takut dia pun menelusuri isi rumah itu, dan tiba-tiba saja dia melihat sosok dukun perempuan, dan dukun perempuan itu pun langsung menyerang Wulan pada saat itu, dan Wulan pun tersadar dari mimpi buruknya. Wulan yang terengah-engah dia pun coba ditenangkan oleh Esa, dan sementara itu tiba-tiba saja Wisnu teriak kesakitan akibat serangan telu yang menimpanya. Teriakan Wisnu yang begitu kencang pun mengundang Wulan dan Esa untuk segera datang ke kamarnya Wisnu. Esa yang mencoba untuk menolong Wisnu, dan dia pun tiba-tiba saja melihat ada seekor binatang yang ada di dalam kulitnya Wisnu. Ini seperti kejadian yang menimpa Pak Ahmad. Wisnu pun sangat kesakitan dengan kejadian tersebut, yang rupanya santet itu pun dikirimkan oleh si dukun perempuan ini. Dan series Teluh episode 8 pun berakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.